Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Amanda Tabira dalam program Dialog Jember hari ini. Baik pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa wawasannya penyandang disabilitas seringkali tersisih dalam mencari pekerjaan dengan para pekerja lain. Di balik keterbatasannya, penyandang disabilitas nyatanya mampu dan bisa mereka kerjakan dengan skill yang mereka miliki, serta pendampingan dari keluarga dan lingkungannya. Baik, episode kali ini kita telah hadir bersama kita Ibu Umi Salama selaku pemilik rumah Sahabat Umi. Ya, Bu. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir bersama kami dalam program Dialog Jember hari ini. Baik pemirsa, sebelum membahas lebih lanjut tentang rumah Sahabat Umi, dari data yang kami terima Ibu, Umi Salama telah menjadi guru sekolah luar biasa atau yang bisa kita kenal biasanya tuh SLB. Nah, itu sejak tahun 1988, betul Ibu? Betul. Ya. Pada saat itu Ibu berusia berapa? Saya masih berusia 21 tahun. Wah, masih remaja ya, Bu ya. Dalam umur 21 tahun itu bisa diceritakan awal mula Ibu tertarik menjadi guru di SLB tersebut? Saya tertarik menjadi guru SLB itu karena saya melihat anak-anak berkebutuhan khusus itu masih dalam pemikiran saya pada saat itu ya, anak-anak itu memerlukan sentuhan yang lebih daripada anak-anak pada umumnya. Saya kira itu pada awalnya sebelum saya masuk ke dunia luar biasa yang lebih dalam. Itu di sekolah mana Ibu? Awal Surabaya. Mula? Oh, Surabaya. Ya, di Surabaya. Menjadi gurunya? Saya menjadi guru pertama di Jalan Jawa, di SLBC TPA, yang di depan Prosalina itu. Kampus sekarang. Ya, daerah kampus? Ya, oh. Ya. Sampai sekarang masih ada Bu? SLB? Masih, sekarang masih ada. Apakah sama Bu, SLB tersebut dengan SLB yang lain? SLBC itu sekolah swasta ya pada saat itu, jadi saya dari Jombang lalu mendapatkan SK sebagai guru DPK. Ya, guru DPK yang guru negeri yang diperbantukan di sekolah swasta. Setelah itu 15 tahun kemudian saya dipindah ke SLB Negeri Jember di depan Rumah Sakit Dr. Subandi yang pada saat itu masih tingkat SD saja. Namun sekarang sudah memulai dari tingkat TK sampai dengan di SMA. Mungkin pemirsa di rumah masih belum banyak yang tahu perbedaan yang SLB di daerah kampus tersebut sama yang di Patrang itu, Ibu. Oh iya, kalau yang di SLB CTPA yang saya tempati di awal itu hanya menangani anak-anak disabilitas intelektual. Mental ya? Ya, yang yang biasa dikenal dengan tunagrahita ya. Sedangkan di SLB Negeri Jember itu menangani semua jenis hambatan, mulai dari disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas intelektual, fisik, autis, dan multi disability. Tapi pada saat ini Ibu sudah tidak menangani yang di SLB kampus itu ya, SLB mboten. Jadi sudah mutasi di SLB negeri. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya menjadi guru atau pembimbing itu tidaklah mudah ya Bu. Bahkan saya jarang mendengar jawaban dari rekan-rekan saya, cita-citanya apa? Jarang saya mendengar menjadi guru SLB. Itu biasanya kan pada umumnya itu hanya menjawab guru gitu ya Bu ya. Nah, alasan Ibu Umi itu apa? Menjadi guru di sekolah luar biasa itu karena memang tidak mudah ya Bu menjadi seorang pembimbing. Iya, memang kalau kita bekerja ya, saya katakan kita mengabdi ya, memberikan layanan ya, memberikan layanan dan penanganan untuk anak-anak disabilitas itu kita bekerjanya dengan hati dan rasa. Dan semua kalau pada saat kita melakukan sesuatu kan dasarnya supaya kita itu
melakukannya dengan penuh dengan ketulusan dan ikhlasan, kan harus ada cinta di situ. Kalau sudah kita karena kita melakukan sesuatu karena atas dasar cinta ya, atas nama cinta, apapun itu yang kita lakukan adalah menyenangkan. Kita menghadapi anak disabilitas dengan jenis hambatan yang seperti apapun, dalam tanda kutip menurut kacamata orang lain berat, misalnya susah, tapi karena sudah kita mencintai dengan anak-anak, itu akan terasa itu hal yang menyenangkan dan merupakan satu tantangan tersendiri ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang belum mampu berpakaian, belum mampu mengancingkan baju, belum mampu berbicara, lalu kita memberikan terapi bicara sehingga mampu berbicara, belum bisa membedakan manis, asin, pedas, belum mampu membedakan, lalu dia bisa membedakan. Nah, itu adalah proses pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi kami. Ketika anak-anak dari tidak mampu berpakaian, tidak mampu mandi misalnya, ya, itu adalah pelajaran-pelajaran yang kita berikan merupakan satu program khusus yang dimana di sekolah reguler tidak ada seperti itu. Walaupun itu di PAUD, di TK tidak ada pelajaran seperti itu. Yang ada di SLB itu adalah program khusus ya, program kompensatoris karena hambatan yang dia miliki, lalu ada program khusus yang sesuai dengan hambatan kita berikan, dan itu berhasil kita berikan, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami. Jadi memang ada nilai plus sendiri bagi seorang pengajar ya Ibu ya. Iya. Untuk seperti rasa syukur bisa memberikan pengajaran terhadap anak-anak disabilitas tersebut ya. Iya. Walaupun itu sekecil apapun yang kita lakukan, jika itu bermanfaat, kan tentu, dan kita senang ya. Pada mulanya anak itu tidak bisa gosok gigi, kita ajari bagaimana menggosok gigi yang baik, bagaimana dia bisa merawat dirinya dengan baik. Anak yang tidak mampu mengancingkan baju, lalu dia mampu berpakaian dengan sopan, dengan rapi, ya. Yang dalam kacamata orang pada umumnya, masa sih sekolah diajari begitu? Dan memang itu nyata, real ada di kami. Nah itu, dan itu suatu kita bersyukur ya, karena bermanfaat untuk orang lain dari hal yang kecil. Kita kan umpama kalau misalnya untuk anak-anak reguler mungkin ya, oh nanti itu lulus jadi dokter, untuk ini cita-citanya ini, kan begitu. Kan kita menempatkan anak itu sesuai dengan porsinya, menghargai mereka sesuai dengan kemampuannya. Nah itu kan tugas kami, karena tidak semua masyarakat umum bisa menghargai mereka. Sering anak-anak berkebutuhan khusus itu dibully, ya, oleh tetangganya, oleh orang luar. Bahkan anak-anak berkebutuhan khusus ini diskriminasi terbesar adalah dari keluarga itu sendiri. Saya contohkan, masih banyaknya anak-anak disabilitas yang belum dimasukkan di KK. Masih banyak anak disabilitas yang belum mempunyai akte kelahiran. Bahkan dari beberapa, karena sekolah kami adalah sekolah resource center dan rujukan ya, kami kadang-kadang itu datang ke daerah-daerah, ke sosialisasi, ke desa, ke kecamatan, yang dalam catatan kami masih banyak anak usia sekolah yang belum bersekolah. Kami memberikan sosialisasi ke desa, ke kecamatan, bahwa sekolah khusus itu kan kadang orang tua takut mahal ya, takut mahal dan sebagainya. Kita berikan sosialisasi, dan di situ kami dapatkan data bahwa ada anak berkebutuhan khusus yang ketika kami kunjungi ke rumahnya ya, itu masih dikunci di dalam kamar, orang tuanya kemana-mana tidak pernah diajak, bahkan dalam foto keluarga pun dia tidak nampak. Jadi ya, kalau satu keluarga itu anaknya 4 dengan bapak dan ibunya, maka di foto itu yang ditampilkan hanya 3. Nah itu. Dan di momen Hari Disabilitas Internasional kemarin, dari Dispenduk juga memberikan layanan gratis ya untuk KK, untuk akte kelahiran dan sebagainya bagi anak-anak disabilitas.
Alhamdulillah. Ya. Ternyata pemerintah juga ikut mendukung ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah pemerintah sudah mulai ya sudah welcome lah untuk mereka dan tidak ada diskriminasi untuk layanan-layanan pendidikan. Boleh sedikit diceritakan Bu, apa ada pengalaman waktu Ibu mengajar di sekolah berkebutuhan khusus itu? Kalau pengalaman itu banyak ya, tapi pengalaman yang melekat di hati saya ya ketika saya baru datang ya karena saya kan dari Jombang ya, saya membawa SK datang ke Jember. Di SLB itu saya mempunyai murid yang usianya lebih dari usia saya ya. Saya kan masih gadis pada saat itu ya Mbak ya, usia 21 tahun. Siswa kami laki-laki dengan usia yang lebih dari saya, postur tubuhnya tinggi besar. Dia tidak mampu berkomunikasi, namun dia masih mampu memahami perintah dan larangan. Jadi ketika dia masuk sekolah, saya bilang tasnya ditaruh di kursi, duduk yang bagus, dia bisa. Tolong pintunya ditutup, dia datang, lalu dia menutup pintu. Nah, maka anak-anak itu masih ada sisa-sisa kemampuan yang bisa kita optimalkan. Jadi jangan melihat anak-anak itu dari segi kekurangannya, tapi kita gali potensi apa yang bisa dikembangkan dari anak-anak. Itu. Baik. Jadi pemirsa, luar biasa sekali perjuangan dan cerita kisah dari Bu Umi Salamah selaku pemilik rumah Sahabat Umi. Oh ya, rumah sahabat Umi dan juga guru di sekolah luar biasa di Jember. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Jember karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini.